Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Ketemu lagi di channel DYMAT, belajar matematika asik. Berbagi itu indah. Oke, untuk video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bersama materi turunan fungsi aljabar dengan subjudul interval fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan kurva berikut. Ini ada kurva ya. Ada kurvanya itu dari sini sampai sini. Ini kurva dari suatu fungsi fx. Ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya, ini pangkal koordinat. Di sini yang berwarna merah ini, dengan yang berwarna merah ini, coba perhatikan. Kalau X-nya semakin besar, ini kalau di sumbu X itu ya, dari 0 ke kanan, itu semakin ke kanan, kan nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri, nilai X-nya semakin kecil. Sumbu Y yang ini, semakin ke atas, maka nilai Y-nya atau nilai fungsinya semakin besar. Kalau ke bawah, berarti semakin ke bawah, nilai fungsinya semakin kecil. Nah, perhatikan yang berwarna merah ini. Dengan ini ya. Di sini semakin ke kanan kan nilai X-nya semakin besar. Sekali lagi, semakin ke kanan nilai X-nya semakin besar. Dan kurvanya seperti ini. Untuk X yang semakin besar, nilai Fx-nya itu juga semakin besar. Sama seperti ini. Ini semakin ke kanan, berarti X-nya kan semakin besar. Nilai Y-nya itu juga semakin besar. Atau semakin ke atas ini ya kurvanya ya. Berarti kesimpulannya untuk yang berwarna merah ini, itu fungsi Fx dikatakan naik. Nah, sekarang perhatikan kurva Fx yang berwarna biru ini. Ini ya, di sini. Di sini semakin ke kanan, ini ya, semakin ke kanan nilai X-nya kan semakin besar. Tetapi nilai Y-nya untuk X yang semakin besar, nilai Y-nya semakin kecil. Ya, oleh karena itu fungsi Fx untuk yang berwarna biru ini dikatakan Fx itu turun. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau X-nya semakin besar dan nilai Y-nya semakin besar, maka kurva itu naik. Tetapi kalau X-nya semakin besar, tetapi Y-nya semakin kecil, itu artinya fungsi itu turun. Konsepnya, kalau suatu fungsi Fx itu naik, maka syaratnya turunan pertama lebih dari 0, dan kalau suatu fungsi Fx itu turun, maka syaratnya turunan pertama kurang dari 0. Nah, di sini diperlukan prasyarat nanti. Prasyaratnya yaitu pertidaksamaan, bisa pertidaksamaan linier, bisa pertidaksamaan kuadrat, bisa pertidaksamaan pecahan. Silahkan kalian buka kembali catatan kelas 10-nya materi tentang pertidaksamaan. Itu ya, contoh soalnya. Tentukan interval agar Fx sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 3 itu naik. Ya, Fx-nya 2x kuadrat min 6x plus 3. Tadi syarat suatu fungsi naik atau turun itu dilihat dari turunan pertama. Berarti kita cari turunan pertama dari Fx. Turunan pertama dari Fx, lambangnya F aksen X ini ya. Turunan dari 2x kuadrat itu 4x, turunan dari 6x itu 6, turunan dari 3 itu 0. Jadi kalau Fx-nya 2x kuadrat min 6x plus 3, maka F aksen X-nya 4x min 6. Kata soalnya, fungsi Fx itu naik. Naik itu syaratnya turunan pertama lebih dari 0. Turunan pertamanya tadi 4x min 6.
berarti f aksen x-nya diganti 4x min 6. Nah, di sini ketemu 4x min 6 lebih dari 0. Itu namanya pertidaksamaan linier. Cara menyelesaikan pertidaksamaan linier itu yang ada variabelnya dipisah dengan yang tidak ada variabelnya. Jadi 4x min 6 lebih dari 0, maka 4x lebih dari 6. Ini min 6-nya pindah luas ya. Berarti 4x lebih dari 6. X lebih dari 6 per 4. Di sini ruas kiri dari 4x jadi X, berarti dibagi 4. Kalau ruas kiri dibagi 4, maka ruas kanan juga harus dibagi 4. Sehingga diperoleh X lebih dari 6 per 4. 6 per 4 itu boleh disederhanakan menjadi 3 per 2. Jadi, fx sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 3 naik untuk interval x lebih dari 3 per 2. Contoh berikutnya. Tentukan interval x agar fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 3 itu turun. Ya. Fx-nya x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 3. Turun, berarti syaratnya turunan pertama kurang dari 0. Tadi fx-nya ini, berarti turunan pertamanya, turunan pertama dari x pangkat 3 itu 3x kuadrat. Turunan dari 2x kuadrat itu 4x, turunan dari 4x itu 4, turunan dari 3 itu 0. Jadi f aksen x-nya 3x kuadrat min 4x min 4. Karena turun, tadi syaratnya turunan pertama kurang dari 0. Sehingga di sini tandanya kurang dari. Nah, di sini ketemu pertidaksamaan. Pertidaksamaan apa ini namanya? Pertidaksamaan kuadrat. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu yang pertama dicari pembuat nolnya. Bisa difaktorkan, bisa menggunakan rumus ABC. Setelah ketemu pembuat nolnya, digambar pada garis bilangan. Setelah digambar pada garis bilangan, kita uji tanda intervalnya. Setelah itu, tentukan daerah penyelesaiannya. Yuk, simak penjelasannya. Tadi pertidaksamaannya itu 3 Tadi pertidaksamaannya itu 3x kuadrat min 4x min 4 kurang dari 0. Ini bisa difaktorkan ya. Faktornya 3x plus 2 dikalikan x min 2. 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2 per 3. Terus, pembuat 0 berikutnya, x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Min 2 per 3 dengan 2 kan besar 2. Maka 2 itu ditulis di sebelah kanan. Di sini, lingkaran ini tidak diarsir ya, ini berlubang ya. Berlubang ya, karena tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan. Setelah pembuat nolnya ini digambar pada garis bilangan seperti ini, kita peroleh 3 interval, yaitu min 2 per 3 ke kiri, di antara min 2 per 3 dan 2, dan 2 ke kanan. Setelah itu kita cek tanda di setiap intervalnya. Nah, di sini, di sebelah kirinya min 2 per 3. Itu misalnya Ibu ambil angka min 10. Boleh ya? Min 10 kita masukkan ke sini. 3 kali min 10, min 30 ditambah 2 hasilnya min. Di sini, min 10 min 2 hasilnya min. Min dikalikan min, tandanya plus. Kemudian, interval di antara min 2 per 3 sampai 2,
Misalkan Ibu ambil bilangan 1. Boleh ya 1 ya. 1 boleh, 0 boleh, 1,5 juga boleh, terus setengah juga boleh ya. Ibu ambil angka 1 misalnya. 1 kita uji ke sini, X-nya diganti 1. 3 kali 1 tambah 2 hasilnya plus. 1 min 2 hasilnya min. Plus kali min hasilnya min. Terus interval 2 ke kanan. Misalnya Ibu ambil angka 5. 5 kita substitusi ke sini. X-nya ganti 5. 3 kali 5 tambah 2 plus. 5 kurang 2 plus. Plus kali plus hasilnya plus. Nah, setelah diuji tanda bilangan di setiap intervalnya ini, kita tentukan daerah penyelesaiannya sesuai dengan tanda pertidaksamaan yang terakhir. Ini ya, kita pilih yang terakhir ini. Tanda pertidaksamaannya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya negatif. Berarti daerah penyelesaiannya itu yang tandanya negatif. Berarti penyelesaiannya di sini. Nah, ini kalau kita tulis dalam notasi pembentuk himpunan, berarti X itu di antara min 2/3 dan 2. Jadi, Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X plus 3 turun untuk interval. Ini tadi ya. Ini kalau ditulis dalam notasi pembentuk himpunan, tulisannya seperti ini. Ya. Nah, untuk latihan soalnya ini, seperti biasa, silakan kamu kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Sebelum kalian mengerjakan latihan soal ini, kamu buat rangkuman materinya terlebih dahulu. Setelah kamu buat rangkuman materinya, baru kamu kerjakan soal latihan ini ya. Kalau belum paham, silahkan bisa tanya ke Ibu. Ya, ini soalnya ada 10, masing-masing 5 soal untuk interval naik dan 5 soal untuk interval yang fungsi turun. Itu ya. Selamat belajar, semoga diberi kemudahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.